Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu toolbox ya. Nah, buat kalian yang butuh tempat untuk menyimpan alat-alat seperti mesin bor ataupun alat-alat kunci dan perkakas lainnya yang biasanya berceceran di mana-mana ya. Untuk ini kita sediakan toolbox dari Molar agar penyimpanan alat-alat kalian lebih rapi ya, dan tidak hilang kemana-mana karena salah naro, lupa naro ya. Nah, dengan toolbox ini kita bisa menyimpan beberapa alat ya yang kira-kira masuk untuk bisa kita bawa kemana-mana, ataupun bisa membuat rapih gudang kita supaya bisa lebih bisa ditata lebih enak lagi ya dilihatnya. Tentu lebih utamanya agar tidak mudah hilang ya untuk alat-alat seperti kunci-kunci dan lain-lainnya. Nah, untuk toolbox dari Molar ini kita akan lihat detail dari toolbox ini, seberapa besar ukurannya dan juga muat apa aja sih untuk toolbox ini, dan juga untuk fungsi-fungsi lainnya. Oke, pertama sudah lihat ya untuk detailnya. Pertama, dia sudah ada 2 buah handle ya. Kita bisa pegang handle seperti ini, ataupun bisa dengan posisi seperti ini. Nah, menarik ya, karena biasanya kan cuma satu, antara di sini ataupun di bagian atas ya. Nah, untuk bagian atas ini bisa kalau misalkan dengan beberapa alasan ya diciptakan 2 buah handle ini. Pertama, kalau misalkan alat kalian itu cukup berat ya, yang ada di dalam sini, itu lebih disarankan dengan posisi seperti ini. Kenapa? Karena bebannya itu tegak lurus, jadi kekuatannya itu bisa lebih besar ya dibandingkan ya, karena ini penampangnya di sini kecil ya, jadi bebannya cuma di sini. Jadi ketika kita pegang seperti ini, dia bakal lebih tahan. Tapi kalau misalkan dengan bebannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu berat ya, dengan handle ini dia cukup ya. Lebih ke feel kita ya ketika membawa barang ya. Kalau misalkan barangnya berat ya, emang sih bisa-bisa aja kalau misalkan barangnya berat atau itu pakai ini bisa-bisa aja. Tapi ketika nariknya itu bakal terasa lebih berat seperti ini dibanding kita bawanya seperti ini ya. Mungkin kalian bisa coba sendiri aja, karena saya merasakan sendiri kalau misalkan sama-sama misalkan 10 kilo ya, megang seperti ini itu lebih enak ya, lebih enak seperti ini dibandingkan yang 10 kilo posisinya lebar seperti ini ya, karena dia bakal tidak imbang kemana-mana ya. Kalau ini dia posisinya lebih enak, dia bebannya di satu titik ya. Kalau di sini misalkan ada yang berat di bagian sini, itu akan lebih susah di pergelangan kita, pergelangan tangan kita akan lebih cepat pegal ya, seperti itu. Lalu di bagian sini ya, nah ini apa sih fungsinya? Nah, kalau kita punya 2 buah box ini ya, ini kita bisa susun. Jadi ketika kita pasang box lain, box satu lagi, ini bisa kita kaitkan, jadi bisa double bawahnya, karena di bagian sini ada pengaitnya. Oke, jadi untuk caranya gampang banget untuk menyusun dari 2 box ini. Kita tinggal buka aja yang untuk bagian bawahnya. Bagian sini kita buka, ini juga kita buka, kita pasang. Nah, ini lubang ini berfungsi untuk mengunci supaya dia tidak bergeser ke kiri ke kanan, dan dia akan masuk ke bagian sini ya. Ini untuk posisinya harus sejajar. Untuk handle ini di atas semua, karena kalau dibalik itu tidak bisa, karena ini sudah ada dudukannya masing-masing.
pasang, kita klik kunci, lalu kunci lagi, dan bisa kita angkat seperti ini. Ini bisa ditumpuk 2 atau 3 ya, mungkin maksimal 3, tapi disesuaikan juga untuk bebannya ya. Sudah terbayang ya. Jadi kalian bisa menyusun beberapa box, tapi kalau misalkan itu disarankan sesuaikan dengan bebannya ya. Kalau misalkan terlalu berat, mungkin bebannya akan beda ya. Jadi tidak disarankan berbanyak-banyak. Tapi kalau misalkan untuk kunci-kunci, misalkan ini kunci-kunci di sini untuk alat yang lain ya, itu yang paling berat bisa taruh di atas ya, supaya beban dari ini tidak terlalu berat yang mungkin bisa alat ini patah. Jadi yang ringan di bawah, bagian bawah, yang paling berat di bagian yang kita jinjing handle-nya. Karena ya kalau itu pasti yang bagian atas yang terkena beban lebih banyak ya nantinya, kalau misalkan yang bagian bawah itu ditaruh beban yang besar. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi ini bisa ditumpuk, dan di sini juga ada lubang-lubang. Ini biasanya lubang-lubang untuk lubang ini ya. Nah ini sudah ada, jadi ketika ditumpuk itu tidak akan geser-geser ke mana-mana ya. Ketika ditumpuk tidak akan geser ke kiri ke kanan. Oke, lalu ketebalan dari toolbox ini cukup tebal, dan saya rasa ini kokoh banget ya. Dan untuk engselnya itu rapat ya, dari ujung ke ujung ya. Engselnya itu rapat dari ujung ke ujung, dan juga bisa dibongkar pasang ketika kalian ingin mungkin merapikan atau yang lain. Di bagian sini kalian bisa tarik aja. Dia menggunakan besi ya untuk bagian asnya, besi, batang besi. Tinggal tarik bisa lepas ya, jadi enak banget. Nah di bagian sini tadi untuk posisi handle mungkin agak memakan tempat, tapi untuk fungsinya itu agar supaya ketika ditumpuk ini rata ya, jadi dia akan masuk. Tapi ini sudah benar-benar besar dan juga lega banget ya. Oke, kita akan ukur langsung. Oke, kita akan ukur untuk ketebalan dari plastiknya. Untuk bagian plastiknya itu 2,2 mili. Itu cukup tebal ya untuk plastiknya. Jadi tidak gampang meleot. 2 mili. Nah, bagian sini kita ukur 2,5 mili ya. Jadi ada yang bagian di tebal. Untuk bagian pinggir ini saya tidak bisa mengukur, harusnya pakai mikrometer ya. Tapi ini yang rata. Ini bagian dalam ini dia lebih tebal dibandingkan yang atas ini ya. Di sini ketebalannya 2,5 mili untuk ketebalan dari plastiknya. Oke, untuk ukuran sendiri kita akan ukur. Oke, untuk bagian penjepit ataupun klipnya, dia terbuat dari besi. Jadi besi plat ya. Jadi lebih aman, tidak mudah patah juga dibandingkan dengan klip yang terbuat dari plastik ya. Caranya juga mudah untuk klipnya. Seperti ini, kita cantolkan dan kita tarik aja. Kliknya itu berasa kuat banget nih ya. Ini nggak gampang lepas tuh. Dia benar-benar menutup rapat. Oke, dari tingginya kita akan ukur. Tinggi keseluruhan itu sebentar. Kalau lihat dari sini 13,5 mili atau senti ya, 13,5 senti untuk ketinggian. Untuk panjang dari luar ya,
Ini bagian luar sini kurang lebih setengah senti, kita akan ukur dari ujung ke ujung aja ya. Ini 44,5 ya, ataupun bisa 44 cm ya. Karena ini ada lekuk-lekuknya, kita akan ukur agak kasar dikit ya, 44 sentian. Dan untuk lebarnya dari bagian sini sampai ke bagian belakang sini ya, itu 33,5 cm untuk lebarnya. Untuk ujung ke ujungnya dia agak sedikit menyiku bagian sininya, itu di 50 sentian ya untuk ujung ke ujungnya. Kita lanjut lihat bagian dalamnya ya. Bagian dalam ini ada sekat. Sekat ini yang ada di bagian sini. Ini fungsinya yang tadi untuk disusun dengan toolbox yang lainnya. Untuk lebar bagian dalam ya, lebar bagian dalam itu 28 cm atau 11 inci. Untuk panjang bagian dalam itu 42,5 cm. Nah, karena di sini ada sekat, kita akan ukur bagian sekatnya. Ada mungkin yang agak menonjol. Ini 3 cm. Nah, dari sekat ke tengah ya, bagian tengah itu 37 cm ya. 37 cm. Dari ujung ke ujung itu hanya berkurang 1 cm. 49 ya. Tadi kan 50 untuk keluarnya. Nah, kalau di sini kita lihat 51 ya. Nah, di sini 49 berkurang 2 cm. Dan mungkin seperti itu. Nah, kita akan tes isi ya. Nah, sebenarnya ini cukup banyak mungkin yang bisa diisi. Pertama kita ada gerinda tangan Agen 6800. Ini kita bisa masukkan juga dengan mudah dan ada kuncinya juga. Kita juga ada gerinda baterai masuk. Ini bisa dipasang juga saat baterainya terpasang kayaknya. Kita coba. Masih muat ya. Tapi jangan sampai kalian menyimpan alat baterai itu dengan posisi terpasang. Nah, ini kita simpan seperti ini aja. Gerinda baterai pasti ada chargernya. Ini masih bisa muat beberapa baterai. Lalu juga ada pelindung dan juga handle-nya. Misalkan ada meteran juga bisa masuk. Sigmat juga masuk. Ini masih bebas banget. Nah, untuk penyimpanan seperti ini kita akan coba. Ini cukup berat ya. Cukup berat. Kita tes. Nah, kita lihat bagian ini dia ngangkat apa enggak, atau karena kan ini kan lebar ya. Nah, dia cukup mengangkat karena ukurannya cukup berat, tapi dia masih kuat banget, tidak jebol karena ini bagian ini ya, seperti ini. Nah, kenapa kita terapkan 2 buah handle? Karena kalau misalkan posisinya berat, ini lebih enak posisi seperti ini ya, lebih enak posisi seperti ini. Tapi kalau dia posisinya ini handle emang dia lebar ya. Nah, kalau misalkan ini lebih berat ya, jadi seperti ini ya. Jadi ini bakal lebih cepat sakit ataupun pegal ya, karena dia tidak seimbang. Nah, dengan posisi seperti ini akan mengurangi beban yang tidak seimbang tadi. Jadi beban itu akan lebih
terfokus di bagian tengah saja. Nah, seperti ini. Kalau untuk alat-alat yang cukup berat. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan posisi kalian membawa ataupun barang apa yang kalian bawa ya. Ini masih banyak space yang bisa kalian isi karena bagian atas ini dia masih banyak. Kita tes aja, misalkan ini ada kayu juga cukup tinggi, dia masih bisa masuk ya. Nah, ini kita tes. Nah, dia masih bisa rapat. Masih bisa rapat. Dan mungkin di situ aja karena ini cukup banyak yang bisa kalian tambahkan lagi, atau kan kalian bisa kalian simpan seperti kunci-kunci dan alat-alat yang lain, ataupun mesin satu lagi juga mungkin masih bisa seperti mesin bor cordless ataupun yang lain, itu masih lega banget. Nah, di sini bagian sini masih lega banget, masih ada space dan bagian atasnya juga masih dalam. Ini ukuran posisi dalamnya, ini bagian penutupnya ya. Ini dengan tinggi 4,5 cm. Kalau ini yang menonjolnya itu 2,5 cm ya, yang bagian ininya. Mungkin bagian sini bisa dikosongkan, tapi bagian sini dia masih ada space yang cukup lumayan luas ya. Dan mungkin di situ aja untuk review dan pengenalan dari toolbox molar ini. Kalau kalian suka bisa cek link di bawah untuk lihat detail untuk harganya dan pemesanannya juga. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.